Siti Mukminatin dari SD Negeri Sukom. Saya Eko Haryono dari SMK Nurul Ibrahimi Tongas. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Oh iya Pak, rencananya Bapak besok mau memperhatikan kucing dengan model Tirta ya? Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, ya kan? Bu, betul. Partai kucing model kita. Nah, iya Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok itu. Jadi saya mau tahu Bapak selaku coach itu kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Pak? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya untuk kedepannya dalam melakukan coaching. Itu yang pertama itu ingin menggali informasi mengenai tujuan utama dari coaching. Terus yang kedua itu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi coaching. Terus yang ketiga rencana aksi akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir mungkin komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan direalisasikan dan dilakukan oleh coaching. Bagus sekali itu Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan nanti? Untuk kompetensi yang hendak saya kembangkan nantinya adalah keterampilan menggali potensi ya, potensi dari diri sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang diri sendiri ada. Jadi nanti saya hanya menentukan potensi yang sudah dimiliki oleh diri yang bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Iya. Selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati nanti Pak? Ya pastinya saya ingin diobservasi ini di bagian kompetensi saya dalam keterampilan didik yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang bobot, dan mampu memberdayakan diri. Iya, mantap sekali ya Pak ya. Sangat bagus sekali ya kompetensi yang ingin dicapai Bapak pada waktu coaching nanti itu. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa Pak? Untuk indikator ketercapaian yang akan saya raih itu mungkin Cici mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching. Ya, baiklah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan Pak. Sama-sama Bu ya, amin. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Kalau saya sih agak kurang baik Pak Eko. Kenapa Bu ya? Kalau saya perhatikan nih dari tadi terlihat murung dan apa kesan. Itu dia Pak. Apa Bapak punya waktu sekarang? Kebetulan Bu, hari ini saya kosong jadwal. Anak-anak ada jadwal kelima sampai nanti jam 11. Kebetulan sekali ya Pak. Barusan saya di jam terakhir saya mau curhat dulu ya Pak ya. Ya, Tapi ini curhatnya agak lama. Ya, apa Bu? Nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu bingung gimana mulainya ya. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu perlukan sekarang. Iya. Saya sangat bingung ini Pak Eko. Setiap kali mengajar di kelas itu beberapa siswa kelas kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu? Ceritakan yang lebih lanjut. Beberapa siswa itu lebih asik ngobrol, bahkan ada yang bermain HP. Jadi saya itu sangat kesal sekali Pak dengan siswa tersebut. Jadi menurut Ibu, Ya. curhat sekarang ini digunakan atau tujuannya itu apa sih? Saya ingin curhat sama Bapak itu untuk mendapatkan solusi
Terus terang ya Pak, saya itu kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pengajaran dari saya ya Pak Eko. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan yang kalian hadapi untuk membuat siswa-siswa tersebut itu tidak bisa menerima pengajaran dengan baik? Begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran saya ini kurang menarik minatnya. Jadi kurang menarik minatnya siswa, jadi bawaannya tanpa membosankan bagi mereka. Oh begitu. Iya. Kalau seperti itu, menurut Ibu bagaimana? Harus bagaimana? Mungkin apa bisa mengubah metode pembelajaran di kelas yang lebih bervariatif supaya lebih menarik siswa dalam belajar di kelas ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang ditempuh dalam pengajarannya? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka ini Pak Eko. Menurut Ibu, menurut Ya, Ibu, ya. metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba atau yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran yang Ibu sekarang ajarkan? Oh iya. Mungkin gini Pak, yang bisa saya coba itu adalah metode diskusi seperti permainan dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek dan kunjung karya pada model pembelajaran based learning. Itu yang saya inginkan Pak, seperti itu. Kemudian kegiatan pada metode atau pembelajaran tersebut di kelas itu akan seperti apa rencana ke depan? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya itu bisa cara membuat pameran kecil-kecilan nih Pak Eko dengan kunjungan di kelompok. Gitu. Nah itu sudah sangat bagus Bu. Selanjutnya ini bagaimana dengan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Pak, ini ya. Saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar tersebut. Terus menempa kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Menurut Bu Titin sendiri sih, siapa yang ingin atau yang bisa dilibatkan untuk membantu wujudkan tujuan tersebut? Oh, iya, baik. Saya itu akan melibatkan anak-anak langsung Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana yang Ibu direncanakan tadi terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Ya Pak, saya itu akan merencanakan tindak lanjut itu perubahan di dalam waktu maksimal 2 pekan Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya ya. Bagus sekali. Ya. Ya memang harus seperti itu. Iya, Ya, sepertinya Ibu Titin ini sudah menemukan solusi agar siswa itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Pak, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Ibu Titin memang hebat. Ini pasti bisa. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Bapak melakukan uji, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak terapkan ketika tadi percakapan praktisi kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Puji sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Puji tadi. Baik Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan ketika
ketika Bapak melakukan cuci? Jadi monggo silakan Bu. Jadi Pak Ibu, menurut saya secara keseluruhan proses kucing yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan kunci sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka. Nah, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ke depannya? Untuk yang dikembangkan, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memperdayakan puisi. Baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti ke depannya, Pak? Sepertinya kalau lihat dari jadwal dan jadwal saya ya mungkin bulan depan. Bulan depan, Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih Pak ya atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan kali ini. Sampai bertemu lagi pada bulan depan di Pak G. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Baik, sampai bertemu Bu. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu Mia nanti akan melakukan proses kucing ya? Betul Bu. Hari ini ya Bu? Oke, sebelum melakukan proses kucing ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat kucing antara coach dan kuci akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian kucing seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Mia? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mia kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti kucing ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik Ibu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Mia kembangkan ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi itu yang kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mia kembangkan nanti pada saat observasi Bu? Jadi yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucingnya, kepada apa namanya ya, kepada kucing. Ya, baik. Berarti ada 2 ya Bu yang ingin Bu Mia kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator pencapaiannya itu apa ya Bu? Menurut saya ketercapaian yang ini saya dapatkan dari kucing yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin kucing saya itu mendapatkan solusi permasalahannya, kemudian setelah itu mengetahui cara-cara atau metode cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui langkah-langkahnya gitu. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat kunci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Mia. Silakan Bu Mia melakukan proses kucing dengan kunci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Mia. Oke Bu. Oke. Silakan Ibu melaksanakan proses kucingnya. Terima kasih Bu Mia. Sami-sami Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Kabar baik, alhamdulillah
berkulit ya Pak Eko. Silakan Pak Eko kalau mau Ya. cerita. Begini Bunia, di sekolah saya tuh saya melihat siswa saya tuh kayaknya bosan gitu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran itu monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan apa ya, sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada ruang fokus, terus di situ juga ada lapangan yang luas, dan di depan sekolah itu juga ada apa namanya yang bisa dijadikan menjadi pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru saya tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan apa namanya sarana atau media yang ada di sekolah itu. Jadi mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang itu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran sekolah gitu. Baik Pak. Berarti di sekolah tempat Pak Eko mengajar ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Jadi itu pembelajaran itu dengan cara berceramah gitu. Setelah saya lihat dan tanya-tanya sama siswanya, gimana sih pembelajarannya? Ya gitu Pak, males kayak gini dan ini dan itu. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Oh iya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Yang saya inginkan sih adanya perubahan, perubahan pada guru. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan sekolah, cara pembelajarannya, terus mungkin dengan metode atau model, atau juga bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah, atau mungkin memanfaatkan sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh iya. Jadi Pak Eko ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya, begitu ya? Betul Bu, biar ada perubahan gitu. Oh iya. Nah, Pak Eko, perubahan yang seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari rekan-rekan Bapak? Untuk perubahan yang ingin saya harapkan itu perubahan yang lebih baik. Ya seperti penggunaan metode variasi, terus memanfaatkan media sarana prasarana, terus secara maksimal ya yang tentunya. Terus karena itu di situ kan sudah ada disediakan sarana yang mungkin kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh iya. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu yang dengan harapkan begitu Pak? Jadi, kalau dibilang idealnya itu Pak, pembelajaran yang bervariatif itu bisa dibilang levelnya itu 10. Ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bapak levelnya itu sudah sampai berapa Pak? kira-kira untuk sekarang itu levelnya masih 5 Bu ya, karena masih banyak. Walaupun ada beberapa sih guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, apa sudah melakukan pembagi baik menggunakan memanfaatkan teknologi yang namanya PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar itu masih belajarnya cara pembelajarannya itu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana prasarana dengan menggunakan media gitu. Baik Pak, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan Bapak di sekolah? Sepertinya nggak terlalu banyak sih dia, karena kita sendiri kan sedang berusaha untuk perubahan, walaupun tidak signifikan. Setidaknya ini harapan saya itu hanya di level 7. Terus karena di sini juga banyak guru yang sebenarnya itu pengen antusias, tapi bingung cara memulainya itu seperti apa. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan kepada semua rekan-rekan, mungkin juga dengan adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen perubahan atau perubahan dalam pembelajaran, mungkin saya akan melakukan pendampingan, terus melakukan monitoring seperti itu. Iya Pak, melakukan mentoring ya Pak. Selain mentoring, apakah ada strategi lain Pak yang akan dilakukan dalam
melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Bapak? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan mungkin atau workshop gitu ya, atau mungkin workshop untuk semua guru. Oh iya. Baik Pak. Tadi ada mentoring ya Pak ya, juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang lebih nyaman itu apa Pak? Atau metode yang ingin dilakukan itu yang mana itu Pak? Kayaknya sih lebih ke mentoring ya, ke mentoring dulu, karena kalau mentoring itu sasarannya kan ingin tahu ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan sasarannya ke depan nanti, karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya nggak ada kemauan sih secara sendiri atau sebenarnya secara mentoring yang benar-benar mau untuk melakukan perubahan. Oh iya Pak. Jadi kira-kira siapa Pak yang mau membantu mentoring Bapak nanti ini kira-kira? Saya punya teman sih Bu, dia juga jago IT, juga bisa membantu saya. Kita kan akan menyamakan konsep dengan rekan saya dulu, terus di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya itu lebih bagus. Iya Pak. Baik Pak. Jadi nanti Pak Eko ini akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain gitu Pak ya? Betul Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman sefrekuensi saya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara Pak. Dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan? Untuk gambaran, saya sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya akan ambil dengan cara mentoring saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak menunggu cerita-cerita dari Bapak ini untuk kelanjutannya ini. Setelah jaringan nanti melakukan mentoring bersama teman-teman, nanti mungkin kita punya waktu ya Pak ya, di lain waktu nih Pak, kita ngobrol lagi nih Pak. Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya, sama-sama Pak. Semoga kita nanti bertemu lagi dan kita bisa bercerita kembali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bunya. Baik Bu Mia, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama kunci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Mia. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Mia sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya juga ada beberapa catatan Bu Mia. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kunci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kunci, kemudian Bu Mia juga sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Mia juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kunci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Mia dengan kunci. Bu Mia sudah fokus terhadap kunci
kehadiran penuh. Kemudian Bu Mia sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Mia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa apa yang sudah Bu Mia pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Mia sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Ya, satu lagi ya Bu Mia, boleh ya Bu? Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Mia kembangkan berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching hari ini Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi dulu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Bu Mia akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri, sampai ketemu lain waktu Bu Mia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Indra? Alhamdulillah sehat. Bu Titin sehat? Alhamdulillah sehat Bu Indra. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching. Betul. Betul. Oke. Di sini saya akan menjadi observernya ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Uci, dan bagaimana ini nanti Uci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Ibu. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Ida. Baik Bu Titin. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama Ya. ada kehadiran penuh Ya. atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oh baik, bagus Bu. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, Bu Ida? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif. Ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, Ya. sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oh ya baik. Baik, saya lanjut dulu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bu Indra inginkan dalam proses coaching ini? Indikator pencapaiannya ya Bu ya? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah kunci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga kunci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Oh ya baik. Baik Bu, mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, atau semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching itu selalu mengingatkan ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu Indra ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.
cara pembelajarannya itu masih monoton pembelajarannya dengan ceramah, kemudian juga dengan metode konvensional, yaitu dengan ceramah, dan kadang membuat siswa-siswi itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran itu bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang itu ya Bu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru itu kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik Bu Mia, jadi Bu Mia ingin menyampaikan materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit itu apa sih harapan Bu Mia? Iya Bu, jadi yang saya harapkan itu saya ingin mengetahui bagaimana caranya untuk membantu rekan guru di tempat saya itu supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran begitu Bu. Baik, jadi ada perubahan gitu ya dalam menyampaikan materi ya Bu ya. Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Bu yang Bu Mia inginkan? Jadi yang saya harapkan itu adalah perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya dengan metode sekarang ini yang lebih marak ini aplikasi pembelajaran Bu, seperti kuisis atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint, juga dengan Canva seperti itu Bu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya nih Bu ya, ada kondisi yang idealnya dan ada di level dari 1 sampai 10 itu kira-kira kondisi atau situasi ini berada pada level berapa ya Bu? Ya, menurut saya ya Bu ya, ini kira-kira masih di level 5 Bu. Karena di sekolah itu banyak guru yang senior yang memakai metode ceramah gitu. Jadi menurut saya yang masih kondisi 5. Baik, jadi Bu Mia menginginkan ini masih di level 5 ya Bu ya? Ya. Untuk saat ini ya, kira-kira pada saat Bu Mia ingin adanya perubahan itu nanti ingin naik pada level berapa Bu? Yang paling tidak 7 lah Bu. 7. Jadi sehingga guru-guru senior itu ada perubahan di dalam metode pembelajarannya nanti. Baik, jadi Bu Mia menginginkan ke level 7 ya Bu? Benar. Untuk mencapai level 7 itu kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana apa ke depannya? Ya, sebenarnya itu yang saya pikirkan itu Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring begitu ya Bu ya, mungkin ya, terhadap guru-guru rekan saya di sana. Baik, berarti Bu Mia merencanakan untuk mengadakan monitoring ya Bu ya, atau pendampingan secara individu. Kira-kira ada lagi tidak strategi lain yang ingin Bu Mia gunakan? Ya, jadi strategi saya itu dalam pikiran saya, dalam hati saya itu adalah saya akan mengkonsultasikan ini dulu kepada kepala sekolah, begitu. Jadi saya akan usul lah ya tentang ide saya ini kepada kepala sekolah saya. Baik, jadi pilihannya hanya 2 itu ya Bu yang mau Iya. dilakukan. Iya. Dan Bu Mia ingin berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop. Iya, Untuk membuat workshop ya Bu, atau pelatihan Iya, pelatihan. benar. Nah, di antara kedua metode atau strategi itu kira-kira yang paling nyaman metode yang mana ya Bu Mia? Ya, sepertinya untuk saat ini, untuk sekarang ini metode mentoring ini akan lebih tepat digunakan ya Bu ya, mungkin ya. Jadi kalau misalnya workshop itu mungkin ada beberapa teman yang tidak bisa mengikuti workshop karena sudah
persoalannya ini mentoring karena apa namanya untuk mentoring itu sendiri tidak begitu banyak menggunakan biaya. Oh, itu. Ya. Baik, jadi intinya Bu Mia lebih memilih metode mentoring daripada workshop. Iya. Kira-kira Bu, untuk pelaksanaan mentoring ini Bu Mia merencanakan untuk melakukannya kapan Bu? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan ya, karena minggu depan itu di tempat sekolah saya itu ada yang masih jadi kalau minggu depan itu insya Allah lebih cepat gitu Pak, akan saya mulai. Baik, berarti Bu Mia akan melaksanakan mentoringnya pada minggu depan ya Bu ya? Iya, secara bergilir Bu. Oh, secara bergilir. Iya. Iya. Anda kan nanti yang akan membantu Bu Mia dalam pelaksanaan monitoring itu Bu? Ya, ada mungkin seperti Pak Raffi, beliaunya kan apa namanya kurikulum urusan di kurikulum dulu apa istilahnya ya tahu. Ya. Oke, berarti Bu Mia akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Bu untuk pelaksanaan monitoring itu. Beliaunya itu ada dalam IT Bu Pak Raffi. Oke. Baik Bu Mia, sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Mia sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan coaching kita pada siang hari ini. Untuk yang terakhir ini Bu Mia ya, apakah Bu Mia berhasil tidak dalam melakukan perubahan ini ke depannya? Tapi kira-kira sebelumnya ini apa yang sudah ini ya, yang sudah dilakukan? Apa maksud ada progres tidak dengan adanya perubahan itu Bu Mia? Iya, jadi selama ini mungkin selama perbincangan kita kali ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif. Jadi mungkin salah satunya dengan cara metode tadi. Ya, baik Bu Mia, mudah-mudahan terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Alhamdulillah ya Bu Indra, ujinya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu. Dari indikator pencapaian yang diinginkan Bu Indra tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Indra terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan audit Pak. Oh, ya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach saya tadi informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu. Oh iya. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai alur kita di mana Bu Indra ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Daripada coaching kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu ada coaching ini Buatnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Indra ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu Indra. Iya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu Indra? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya dapat menggali informasi
padahal sudah menerapkan Kintan itu adalah sudah luar biasa di situ. Sudah terlihat sekali kalau Bu Indra itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya tadi seperti itu melihat menyampaikan dengan apa yang sesuai diharapkan seperti itu tadi, sangat luar biasa sekali Bu Indra. Ya intinya sih kedepannya ini Bu Indra itu lebih baik lagi ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Indra ya, dengan berbagai pengalaman dan pengalaman ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik, Eko. gimana kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah baik Pak Eko. Pak Eko bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, ini baik juga Bu Titin. Oke, sebelum kita melakukan coaching Ibu ya, sebagai awal, ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sama Bu Titin sendiri. Jadi pertama, ini saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan coaching pada siang ini. Baik Bu ya, pada coaching kita hari ini, khusus dan coaching, saya akan amati dan nilai sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana uji tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari kursnya. Nah, ini jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada pembinaan, ada proses kreatif, dan memasukkan potensi. Nah, kira-kira yang pertama yang saya tanyakan ke Ibu Titi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran siswa, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu baik ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Titin dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh baik, bagus Bu. Demikian dulu ya Bu ya. Iya. Untuk pra observasi kali ini silakan nanti Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Indra? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Titin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Indra ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Titin. Oh, oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi waktu banyak ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya Bu. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah atau hanya bercerita kepada anak-anak. Mereka tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada Bu, seperti itu. Oke Bu, kalau saya garis bawahi sih ini berarti permasalahan dari Bu Indra ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Betul Bu, kurang bervariatif dan model pembelajarannya itu masih itu saja Bu. Metode pembelajaran yang lama yang teman-teman pakai.
Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Indra dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran ya Bu. Oh, oke. Jadi ya Bu Indra harapkan ini adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Indra ingin lihat atau dapatkan ya? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran itu lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, mungkin ya Bu, digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu, tanpa adanya media apapun. Supaya lebih bervariatif saja, begitu mungkin. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu juga di level 10 kira-kira di sekolah Bu Indra sekarang ini ya, berada di level berapa nih? Kalau di sekolahnya Bu Indra? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Oh, karena masih di level di 5. betul, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 gitu. Oh, oke. Di level 5 kondisi sekarang ini kira-kira di level 5 berapa nih ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi ya Bu di sekolah Bu Indra ini ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7. Di level 7 Bu, karena kalau untuk level yang terlalu tinggi sepertinya agak sulit. Mengingat gurunya juga kebanyakan lebih ke guru yang senior gitu, yang mungkin untuk melakukan perubahan itu agak sulit. Jadi dari level 5 ke level 7 itu sudah ini sudah mulai bagus gitu. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Indra? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face mungkin, tapi dia bergantian seperti itu. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dengan teman-teman tuh yang nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya mencoba untuk melakukannya dengan workshop. Tapi sebelum saya melakukan seperti itu, saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Bu Indra ini pengennya merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya, tentang mentoring pendampingannya dan pelatihan workshopnya. Jangan dari ketiga itu kira-kira Bu Indra nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu ya? Sepertinya lebih kepada mentoring ya Bu. Mungkin kalau untuk pelatihan atau workshop kan membutuhkan waktu yang agak lama untuk persiapannya. Jadi itu waktu yang lama dan tidak sebentar, juga butuh biaya untuk mencari narasumber itu. Jadi mungkin untuk yang lebih nyaman untuk saat ini adalah metode mentoring. Mentoring ya Bu ya tadi ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Indra ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Bu? Ada, sebenarnya nanti mungkin saya mencoba untuk meminta bantuan kepada teman yang ahli dalam IT Bu. Mungkin begitu. Ya, berarti Bu Indra ini pengennya melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu yang mau direalisasikan mentoringnya itu ya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba koordinasi dulu dengan rekan sejawat di sekolah dan coba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali Bu Indra ya. Kira-kira Bu Indra ini percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Indra dapatkan nih Bu? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah
keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Indra sudah ada gambaran nih ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya Bu Indra setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari apa ya mungkin percakapan di hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Bu Indra untuk mentoring, berkolaborasi dan dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu Titin, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Indra, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung dihubungi saya atau semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Begitu saja kita Bu Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Pak Eko. Oke, Bu Titin tadi sudah melakukan coaching ya dengan Iya, Bu Indra. iya. Nah, sebelum penutupan Ibu, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Itu yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di Kucing ini saya sudah melakukan coaching dengan hal menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali Kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Titin, menurut saya ya sebagai observer ya berlebih tadi pada proses coaching tadi itu Bu Indra dan Bu Titin sendiri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita dan juga Bu Titin juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Indra sehingga Bu Indra itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching juga tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan visi coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini ya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching baru dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak Eko. Oh, nah ya Ibu semoga kedepannya itu kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian juga ya, demikian ini observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Ya. Ya, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi